Hello everyone, welcome back again to my channel. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang 8 parts of speech pada bagian selanjutnya, yaitu verbs. Dan bagian dari verb ada auxiliary verb. Bagian selanjutnya yang dibahas dalam video kali ini adalah tentang do atau does. Do atau does memiliki makna bisa mengerjakan atau melakukan atau juga apakah jika pada kalimat tanya. Do atau does juga bisa hanya sekedar pelengkap saja, sesuai dengan nama auxiliary verbnya, yaitu kata kerja bantu. Pemakaian do ataupun does itu tergantung dari subjeknya, teman-teman. Dan teman-teman bisa melihat penggunaan dari do atau does ini dalam dua form, yaitu positif dan negatif. Jadi dalam bentuk positif dan dalam bentuk negatif. Dalam bentuk positif juga teman-teman bisa melihat penggunaannya pada bentuk present dan bentuk past. Begitupun negatif dalam bentuk present dan dalam bentuk past. Jika subjek I, you, we, they dalam bentuk positif pada saat ini atau present adalah do dan masa lampaunya adalah did. Jika subjeknya he, she, it dalam bentuk positif masa saat ini adalah does dan masa lampaunya adalah did. Dalam bentuk negatifnya I, you, we, they, do not atau don't artinya tidak. Kemudian he, she, it, does not atau doesn't artinya tidak. Dan dalam bentuk past seluruh subjek menggunakan did not yaitu didn't. Artinya masih tetap tidak tetapi masa lampau. Ini contoh kalimatnya. I, you, we, they do homework. Saya, bisa kamu, bisa kami, bisa mereka mengerjakan PR. Kemudian, he, she, it does homework. Bisa dia laki-laki, bisa dia perempuan, dan it, pengganti sebuah benda, mengerjakan PR. Jadi artinya sama-sama mengerjakan, artinya sama-sama melakukan kalau dalam konteksnya melakukan. Tapi do itu hanya untuk subjek I, you, we, they, dan does itu hanya untuk subjek he, she, it. Oke, selanjutnya pada masa lampau artinya dulu, maka seluruh subjek menggunakan did. Bisa saya, bisa kamu, bisa subjek kami, bisa mereka, bisa dia laki-laki, bisa dia perempuan, dan it pengganti sebuah benda dulu mengerjakan PR. Jadi kalau did itu untuk masa lampau. Oke, selanjutnya ini pada kalimat negatif. I, you, we, they do not do homework. Atau don't ya. Saya, kamu, kami, mereka tidak mengerjakan PR. Kok ini do-nya ada dua? Kalau yang ini do not ini sebagai pelengkap dari not saja. Karena mengerjakan dalam bahasa Inggrisnya masih tetap do. Kalau ini sebagai verb, kalau do ini sebagai pelengkap saja untuk melengkapi not yang mengatakan tidak. Artinya saya, kamu, kami, dan mereka tidak mengerjakan PR. Sekarang, he, she, it does not do homework. Atau doesn't do homework. Dia laki-laki, dia perempuan, dan it pengganti sebuah benda tidak mengerjakan PR. Ini pada masa lampaunya. Did not bisa disingkat menjadi didn't ya teman-teman. Bisa subjek I, bisa subjek you, we, they, he, she, it didn't do homework. Artinya tidak mengerjakan PR di masa lampau. Atau subjek saya, kamu, kami, mereka, dia laki-laki, dia perempuan, dan it pengganti sebuah benda dulu tidak mengerjakan PR. Jadi, do, does, did di sini hanya sekedar pelengkap dari not saja yang menyatakan tidak. Do you do your homework? Apakah kamu mengerjakan PR-mu? Does she do her homework? Apakah dia perempuan mengerjakan PR-nya? Did he do his homework? Apakah dulu dia laki-laki mengerjakan PR-nya? Oke, seperti itu penggunaan do, does, did pada kalimat tanya yang menyatakan apakah. Nah, ini adalah soal yang harus teman-teman isi. Fill in the blank. Isilah pada bagian yang kosong. Apakah menggunakan do, does, did, atau don't, doesn't, atau didn't. I blank like English.
Artinya, dulu aku tidak suka bahasa Inggris. Berarti ini kalimatnya negatif ya. Apakah do not, apakah does not, apakah did not. Ingat, ini dulu. Oke, selanjutnya. Number 2, blank she like English. Apakah dulu dia suka bahasa Inggris? Ini kalimat tanya dan masih menggunakan waktu dulu. Apakah menggunakan do, apakah menggunakan does, atau did? Silahkan diisi ya, nomor 2. Number 3, she blank like English. Dia perempuan, blank like English. Dia tidak suka bahasa Inggris. Ini kalimatnya negatif. Apakah do not, apakah does not, apakah did not. Ingat, ini tidak ada masa dulu ya teman-teman. Silahkan jawabannya diisi di kolom komentar ya teman-teman. Ingat, jangan takut salah. Karena kita sama-sama belajar. Kesalahan yang kita buat saat belajar akan membawa teman-teman untuk mendapati perubahan di masa mendatang. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Serta aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Thanks for watching. See you to the next video. Thank you.